semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Laila Nur Khalifah dan teman Saya Marisa Jasmine. Pada video kali ini, kami akan memaparkan hasil praktikum mengenai penurunan kesadaran air sumur menggunakan adsorben kulit kacang tanah. Pernah gak sih kalian ngerasain sumur di rumah tuh keras, nggak lembut di kulit, bikin sabut susah berbusa, dan kadang bikin kerak di alat dapur? Nah, itu tandanya air kamu punya kesadaran tinggi. Tapi, siapa sangka kulit kacang tanah yang biasa kita buang gitu aja bisa ngatasin masalah ini. Nah, dalam video presentasi ini kami akan menjelaskan bagaimana kulit kacang tanah dapat dimanfaatkan sebagai adsorben alami untuk menurunkan kesadaran air sumur. Yuk kita simak videonya. Tujuan praktikum kali ini yaitu 1. Menentukan kesadaran air sumur sebelum dan sesudah menggunakan adsorben kulit kacang tanah berdasarkan data hasil percobaan. Yang kedua, menganalisis pengaruh waktu kontak terhadap daya serat adsorben pada penurunan kesadaran air sumur berdasarkan hasil percobaan. Prinsip kerjanya yaitu titrasi yang terjadi akibat pembentukan ion kompleks yang larut namun sedikit terionisasi. Reaksi pembentuk kompleks terjadi antara ion logam dengan zat pembentuk kompleks ligan. Dasar teori. Kesadaran air sumur disebabkan oleh adanya ion kalsium Ca2+ dan magnesium Mg2+ yang dapat ditentukan melalui titrasi kompleksometri menggunakan EDTA dengan indikator areokrom Black-Sea. Dalam praktikum ini digunakan kulit kacang tanah sebagai adsorben alami karena mengandung senyawa aktif seperti lignin dan selulosa yang mampu mengikat ion logam penyebab kesadaran. Reaksi kimia Ca2+ dan H2Y2- menghasilkan CaY2- dan 2H+. Yang kedua, Mg2+ dan H2Y2- menghasilkan MgY2- dan 2H+. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kaca arloji 5, LMI 250 ml 10, gelas ukur 50 ml 6, buret 50 ml 5, sodip 1, pipet ukur 10 ml 5, corong kaca 6, klem dan statif 1, gelas kimia 250 ml dan 50 ml 2, neraca analitik 1, magnetic stirrer 1, hot plate 1, kertas saring 1, batang pengaduk 1, pipet tetes 1. Bahan yang diperlukan yaitu CaCO3 0,01 m, NaOH 1 n, larutan baper salmiak, air sumur, air sada hasil adsorpsi, adsorben kulit kacang tanah, indikator Morex-Site, indikator EBT, Na2 EDTA. Prosedur kerja 1. Standarisasi larutan baku menggunakan larutan CaCO3. Pertama, masukkan larutan CaCO3 sebanyak 25 ml ke dalam air air. 2. Tambahkan 1 ml larutan baper salmiak pH 10. 3. Tambahkan indikator EBT sebanyak 0,01 gram. 4. Aduk larutan. 5. Titrasi dengan larutan Na2 EDTA 0,01 m. 6. Lakukan secara duplo. 2. Penentuan kesadaran total inlet menggunakan air sada. Pertama, masukkan air sada sebanyak 25 ml ke dalam air. 2. Tambahkan 1 ml larutan baper salmiak pH 10. 3. Tambahkan indikator EBT sebanyak 0,01 gram. 4. Aduk larutan. 5. Titrasi dengan larutan Na2 EDTA 0,01 m. 6. Lakukan secara duplo. 3. Titrasi untuk menentukan kadar Ca inlet menggunakan air sumur. 1. Masukkan air sada sebanyak 25 ml ke dalam gelas ukur dan pindahkan ke Erlenmeyer. 2. Tambahkan 2 ml larutan NaOH. 3. Tambahkan indikator Morex-Site sebanyak 0,03 gram. 4. Aduk larutan. 5. Titrasi dengan larutan Na2 EDTA 0,01 m. 6. Lakukan secara duplo. 4. Adsorpsi sampel. Masukkan sampel sebanyak 150 ml menggunakan gelas ukur ke dalam gelas kimia. Timbang 1 gram adsorben kulit kacang tanah. Tambahkan adsorben ke dalam sampel. Aduk menggunakan magnetic stirrer selama 30 menit. Saring hasil adsorpsi. Lakukan secara duplo dengan pengadukan 60 menit. 5. Titrasi outlet menggunakan air sada. Masukkan air sada yang telah diadsorpsi 25 ml ke Erlenmeyer. Tambahkan 1 ml larutan baper salmiak pH 10.
Tambahkan indikator EBT sebanyak 0,01 gram. Aduk larutan titrasi dengan larutan Na2-EDTA 0,01 m. Lakukan secara duplo. 6. Titrasi untuk menentukan kadar Ca outlet. Gunakan air sumur. Masukkan air sumur 25 ml ke Erlenmeyer. Tambahkan 2 ml larutan NaOH. Tambahkan indikator Morrison sebanyak 0,03 gram. Aduk larutan titrasi dengan larutan Na2-EDTA 0,01 m. Lakukan secara duplo. Pembahasan. Penurunan kesadaran air sumur menggunakan adsorben kulit kacang tanah terjadi karena adanya proses adsorpsi, di mana ion kalsium dan magnesium sebagai penyebab kesadaran menempel pada permukaan kulit kacang. Kulit kacang tanah memiliki kandungan senyawa seperti selulosa dan lignin yang mengandung gugus fungsional aktif, sehingga mampu mengikat ion logam dalam air. Setelah dicampurkan dan didiamkan selama waktu tertentu, air menunjukkan penurunan tingkat kesadaran. Hal ini membuktikan bahwa kulit kacang tanah dapat dimanfaatkan sebagai bahan alami yang efektif untuk mengurangi kesadaran air. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa kulit kacang tanah dapat digunakan sebagai adsorben alami yang efektif dalam menurunkan kesadaran air sumur. Kesadaran air yang disebabkan oleh tingginya kandungan ion kalsium dan magnesium dapat dikurangi secara signifikan setelah proses menggunakan kulit kacang tanah. Demikianlah presentasi kami mengenai penurunan kesadaran air sumur dengan memanfaatkan adsorben kulit kacang tanah. Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat memberikan solusi yang sederhana, ramah lingkungan, dan ekonomis dalam mengatasi permasalahan air sadah yang sering ditemui di berbagai wilayah. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga penelitian ini bermanfaat dan menjadi langkah awal menuju pengelolaan air bersih yang lebih baik di masa depan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.